Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhan nas, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Luqman Al-Hakim pernah berwasiat kepada putranya, ya bunayya, innad dunya bahrun amiq, qad gharaqa fiha katsirun minan nas, faj'al safinataka fiha taqwallah. Ya bunayya, wahai anakku, innad dunya bahrun amiq, sesungguhnya dunia diibaratkan bagaikan samudra yang sangat dalam. Qad gharaqa fiha katsirun minan nas, sungguh banyak manusia yang tenggelam dalam lautan tersebut tanpa ada kapal yang menghantarkan mereka ke tempat tujuan dengan selamat. Faj'al safinataka fiha taqwallah, maka jadikanlah takwa sebagai kapal yang menghantarkan engkau ke tempat tujuan dengan selamat. Berbekal dari apa yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim ini, marilah kita jadikan sebagai pedoman, pegangan bagi kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara kita dapat melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus menjauhi seluruh larangan-larangan yang telah dilarang oleh Allah kepada kita. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, suatu anugerah yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia, yang mana anugerah ini bernilai sangat besar, bermanfaat bagi manusia tersebut, akan tetapi kadangkala juga melenakan terhadap manusia tersebut, yakni anugerah Allah memberikan waktu kepada kita selaku manusia yang hidup di dunia ini. Nikmat waktu perlu kita syukuri karena Allah memberikan waktu kepada kita untuk kita manfaatkan dalam berbagai hal yang dapat kita lakukan selama hidup di dunia ini. Waktu merupakan modal utama dalam kita hidup, sekaligus bisa jadi waktu tersebut akan menjadi ujian bagi manusia yang paling halus, sehingga tidak terasa kita telah diuji dengan waktu yang diberikan oleh Allah. Kita tidak bisa memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Waktu akan tetap terus berjalan tanpa menunggu kita, tanpa bisa kita ulang kapanpun. Namun seringkali waktu ini diabaikan oleh manusia
dan dihabiskan untuk melakukan hal-hal yang sia-sia tanpa sadar bahwa kelalaian yang dilakukan saat ini, ketidakbermanfaatan waktu yang disia-siakan saat ini akan menimbulkan kerugian di masa depan. Agama kita, agama Islam, dengan tegas memberikan peringatan kepada umat manusia untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan, memberikan pengingat bahwa kebanyakan manusia jatuh dalam kerugian karena menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Allah kepada manusia tersebut. Allah berfirman dalam surat Al-Asr ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan juga kesabaran. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pada ayat di atas Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas memberikan pengingat bagi kita umat manusia agar tidak termasuk ke dalam orang-orang yang merugi. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kebanyakan dari umat manusia jatuh dalam kerugian ketika ia hidup di dunia. Namun terdapat 4 syarat yang dapat menyelamatkan kita dari bahaya kerugian yang telah disebutkan di dalam surat Al-Asr, yakni yang pertama, ketika orang tersebut atau manusia tersebut beriman, dan yang kedua juga beramal soleh. Yang ketiga, saling menasihati sesama untuk melakukan kebenaran dan juga menjaga kesabaran. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan dalam tafsirnya tentang surat Al-Asr, yang mana menjelaskan tentang maksud kerugian yang terdapat di dalam ayat tersebut, yakni manusia tertipu dalam perjalanan hidup di dunia dengan menghabiskan umurnya untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, atau bermakna kerugian karena tidak bisa beramal ibadah ketika tubuh sudah tidak kuat lagi, tidak seperti muda lagi untuk dapat melakukan ibadah yang banyak selagi muda. Lebih lanjut, Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwa 4 syarat agar umat manusia tidak termasuk ke dalam bagian dari orang yang merugi ialah mereka yang beriman, beramal soleh, saling menasihati untuk kebaikan dan juga kesabaran. Syekh Nawawi Al-Bantani memberikan gambaran dalam tafsirnya, illal ladzina amanu wa amilus solihat fa innahum fi tijaratin lan tabur haitsu stabdalul baqiyatus solihat bil ghadiyatiz raihat wa tawasaw bil haqq ay tahasaw bi kulli ma hakama syar'u bi sihhatih min ilmin wa amalin wa tawasaw bis sabr ay tahasaw bis sabr ala ada'i faraidillah wajtina bi ma'asi, yang artinya kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka berada dalam transaksi jual beli yang tidak ada kerugian di dalamnya, sebab mereka telah menukar amal-amal soleh dan kehidupan baiknya dengan amal-amal yang baik dan juga pahala yang baik yang diberikan oleh Allah kepada manusia tersebut. Saling menasihati untuk kebenaran, yakni menasihati sesuai dengan aturan syariat yang baik dalam keilmuan maupun amal perbuatan, serta saling menasihati dalam kesabaran, dalam artian melaksanakan kewajiban dari Allah dan juga menjauhi larangan-larangannya. Sehingga penjelasan yang disampaikan oleh Imam Nawawi ini perlu kita amalkan, bahwa kita beriman dan juga beramal soleh, kita seakan-akan melakukan transaksi dengan Allah, menukar amal ibadah kita dengan pahala-pahala yang ganjarannya besar. Dan juga kita tentu saling menasihati
kepada sesama saudara kita untuk melakukan hal-hal baik sesuai syariat secara keilmuan maupun secara prakteknya, dan juga saling menasihati dalam kesabaran, dalam artian sabar dalam melakukan ibadah kepada Allah, melakukan kewajiban-kewajiban yang telah disampaikan Allah kepada kita, sabar untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut, dan juga sabar untuk menjauhi larangan-larangannya tanpa mengeluh sekalipun. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, salah satu anugerah yang paling berharga ini, yang mana nikmat waktu yang diberikan oleh Allah ini jangan sampai kita sia-siakan, karena banyak dari kita tidak mampu untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Dalam Islam, waktu bukan hanya dianggap sebagai karunia atau anugerah semata, namun kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kelak di akhirat tentang bagaimana kita telah memanfaatkan waktu kita selama hidup di dunia. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjadi pribadi yang produktif, dengan artian kita terus didorong untuk mampu mengelola waktu kita dengan seimbang, antara kita beribadah, antara kita bekerja, antara kita menuntut ilmu, hingga antara kita berkontribusi secara sosial di dalam masyarakat. Karena Rasulullah SAW telah memberi suri tauladan kepada kita, hal yang jelas bagaimana cara menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, yakni dengan cara salah satunya dengan meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat dan juga sia-sia di mata Allah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda Islam memberi pengaruh yang baik bagi hambanya ialah ia dapat meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sehingga dari hadis ini kita bisa memahami bahwa salah satu tanda keislaman seseorang yang baik adalah kesadarannya untuk meninggalkan hal-hal yang sia-sia, yang tidak membawa manfaat. Sehingga seorang muslim sejati adalah mereka yang dapat menjadikan setiap detik waktu kehidupannya sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat memanfaatkan waktu kita dengan baik, sehingga kita tidak termasuk dalam hamba-hamba Allah yang merugi, baik itu merugi di dalam dunia maupun esok pertanggungjawaban di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.